Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afsah alaina futuhal arifina bihikmatika ya Allah, wanshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma akhir lana wa akhtar lana. Pemirsa, sekretaris pesantren dan seluruh pengurus pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana yang alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadirannya menjadi bagian dari amal ibadah. Begitu pula para santri dan santriat yang setia mengikuti acara ini. Insyaallah acara ini dan acara yang seperti ini bisa diambil manfaat oleh masing-masing pada masa ini atau masa selanjutnya atau kapanpun. Kemudian diucapkan pula terima kasih kepada perwakilan masyarakat Sukamana yang bisa hadir juga dalam acara ini. Pada malam ini alhamdulillah Bapak bisa dikatakan orang paling bahagia atas anugerah Allah dan rahmatnya, sebab pesantren alhamdulillah sampai malam ini dan insya Allah seterusnya masih tegak berdiri sejak didirikan oleh Asy-Syahid Kiai Haji Zainal Mustafa Allahu yarham. Alhamdulillah, semua itu atas karunia dan rahmat Allah melalui peran yang sangat penting mulai dari teman-teman pengurus pesantren, bidang pengajaran dan pendidikan, dewan santri, pengurus asrama, dan seterusnya. Alhamdulillah, Bapak yang semakin tua dan terus bertambah tua. Sekarang alhamdulillah masih hidup dalam usia 26 tahun. Iya, ya kadang-kadang itu kan perlu gitu kan, ulah dinas wae kadang-kadang.
cacak lamun geus yakin apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW tentang dunia dan akhirat, surga dan neraka. Cacak-cacak lamun geus yakin anger kesempatan seuri mabunga ma aya kitu nya ngan pedah qalilan la dhahiktum qalilan la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Jadi jarang seuri, jarang bunga, cacak lamun apal gitu nya. Gitu. Jadi sesekali lah gitu, intermezzo tapi tidak berlebihan gitu kan. Ya enggak Rasulullah gitu. Asal nyasok gitu gumujeng duka sohe sareng henteu nama itu. Tapi heureuna dinas kitunya Rasulullah. Ada wanita cantik jadi rebutan santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes dewan santri gitu. Itu wanita cantik ada jadi rebutan santri Rasulullah, yakni para sahabat. Kauningan ku Rasulullah, lajeng Rasulullah keluar. Aya naon eta teh, aya naon gitu kan. Naros dijelaskan, iya Rasulullah ada wanita cantik. Oh, ke negeri kami eta mah. Jadi beres solusinya itu ke negeri kami udah malayan wanieu gitu kan. Rasulullah hebat. Ngaregel curug kabeh santri-santri gitu. Santri-santri Rasulullah. Aya deui riwayat bari ngobrol nya, bari santai gitu supaya henteu capek lah bunga gitu. Buka sore sareng teu nama mung katampi ti guru langsung. Kantos aya seorang cewek gitu. Leres cewek gitu. Bahasa gaul namanya. Gitu. Sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palai dijantenkeun istri ku Rasulullah. Ngadeg di payunan Rasulullah. Ku Rasulullah ditingali ti luhur teras dugi ka handap gitu. Mung tecung kedang deui Rasulullah teh tunggu gitu. Itu mungkin maidanul ijtihad para fuqaha ya. Jadi ijtihad dari sana para fuqaha itu istinbatnya dari sana. Itu ditingali dugi ka handap teras Rasulullah teh tunggu teh cengkat deui gitu. Celengkeun teh santri nya santri Rasulullah sahabat gitu. Celengkeun. Kanggo abdi we Rasulullah nya sok keur maneh eta gitu kan. Ya dalam bahasa kita nya sok keur anjeun. Upami srek mah panginten Rasulullah kedoh lah memeh maneh ge urang heula. Itulah cerita-cerita Pak Umar gitu kan, keharmonisan Rasulullah dengan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang terlintas gitu, terdengar tadi penyebutan nama-nama itu. Sekretaris pesantren itu lengkap tadi gelarnya licik gitu. Licik gelarnya tadi disebut mungkin karena ketawaduan. Gelarnya lebih hebat daripada bapak. Dr. Andes Atam Rustam MS Kiai Haji gitu kan. Dr. Andes Kiai Haji Atam Rustam MSI itu lengkap gitu kan. Bapak mana DRS gitu. Deres gitu kan. Hanya saja waktu ibadah haji punya gelar murah. Jadi itu kudu mahal, itu kudu kuliah. Alhamdulillah murah.
murahna kumaha? Murahna teh kenging gelar doktor di ketua KBIH. Alhamdulillah. Gara-gara naon eta nerjemahkeun kitab. Nerjemahkeun kitab secara mendadak harus disampaikan kepada jamaah haji. Gitu. Ngadadak gitu. Tungtungna teh doktor teh wantuneun nyebat DRS teh gitu. Doktor, aduh, gusti doktor di mana urang ya? Ya. Di di penginapan teh lantai genep turun ke anak ngobrol jeung orang Arab asli di dinya. Ngobrol ku bahasa Arab Pusha gitu lain Arab Amia, Arab Pusha. Itu naros di mana siapa dijelaskan punya lembaga pesantren ini. Wah, digempor pun karena rencana ini baru besok. Nah, untung kayak gitu. Langsung dilegitimasi oleh Profesor Fuad Habib Thohir, gabungan gelar profesor di Masjidil Haram. Jadi kumplit profesor dokter deh malah. Nepi ka Kupai mah kieu legitimasina. Ngaos di daerah Cikatomas, ya. Itu bapak yang seserian supaya jangjang gitu. Seserian supaya jangjang. Ngaos di Cikatomas, panitiana ditelepon. Nami panitiana teh Mudakar. Memang Mudakar, nama asalnya memang Mudakar. Ya, itu nama asli. Bahkan ku bapak nya dapat nama Mudakar lain Muhanas. Gitu. Ditelepon langsung dia. Kade Pak Mudakar, sing komplit. Nami sareng gelarna kedah diuningakeun heula ka masyarakat. Rehna Pak Kiai Haji Acep Thohir Buate, pimpinan pesantren Sukamana, Putu Pahlawan Nasional Kahajat Mustafa, Ketua Bajenas Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Yayasan Kahajat Mustafa kemudian gelarna Profesor Doktor Pai gehel-gehel Pai ya. Celengkeung teh disebutkeun ku penata acara teh. Urang sadayana beruntung kasumpingan mubalik anu nami lengkapna Profesor Doktor Allahu Akbar saha ieu jelema anu telepon moal salah pasti nu telenges kieu mah Pai. Langsung ditelepon cing tukang heureuy di Kamalinahan. Naon heureuy? Eta teh abdi namanya disebatkeun kitu. Aduh, ka akang mah teu nyebutkeun, aku mah diimah di dieu. Mun teh akang ditelepon, duh, kataos keneh kasih Mudakar. Duh, pagasaran eta balik di jalan. Ka dieu lah kemarin boga dosa ka urang. Di mana tadi gitu, di mana tadi nyebutkeun anu da pangresep Pak Kiai. Seuneu nelepon ka abdi mah di dinas tuh, da masalah cek urang ge Mudakar. Ulah dipercaya heureuy gitu. Ya. Nah, kitu heureuy gitu. Da teu bisa heureuy mah aduh bahaya eta namanya, bahaya. Teu bisa heureuy. Bapak mah Acep Thohir gitu. Nya Acep Thohir dengan ulah pagentos di dia aya pun Hadi Cep Wahid. Cep Wahid mah kepala SMP. Kepala SMP. Aya Cep Wahid, kepala SMP eta mah ari mah Cep Thohir itu mah Cep Wahid gitu. Ulah salah antara Thohir dan Wahid. Ya, ari masuk disebut Habib kadang-kadang. Habib Thohir Pak Acep Tara disebut Habib Wahid Tara.
ini dalam acara pengukuhan pengurus Dewan Santri Kiai Haji Zainal Mustafa. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, betul-betul Bapak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus pesantren secara umum yang telah menjaga, membangun pesantren ini bersama-sama dengan pimpinan pesantren. Kalau tidak ada uluran tangan dari pengurus pesantren secara umum, apa jadinya pesantren ini? Bapak tidak sanggup mengurus pesantren sendirian, apalagi sudah masuk masa tua, ya, sudah masuk masa tua. Sekalipun entah benar entah salah, PBB telah menetapkan bahwa masa muda dirubah menjadi usia 70 tahun. Ya. Setelah 70 tahun baru itu kakek, gitu kan? Lah, kenapa itu penting? Nu penting mah panjang umur, gitu ya. Itu, dah loba murid yang santri nu langkung dipayun kan, mayunan gitu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Jadi sekali lagi diucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekecil apapun peran daripada mereka itu sangat-sangat berharga. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda. Jazahumullahu ahsanal jazaa. Selanjutnya yang kedua, mengenai kepemimpinan secara umum. Kemudian di sini ada pengukuhan pengurus pesantren dan DPP, kemudian Dewan Santri. Teringat kepada suatu kisah yang perlu ditauladani oleh kita sebagai umat Islam, bahwa ketika Abu Bakar didaulat menjadi seorang khalifah, itu dalam pidatonya beliau menyatakan setelah memuji kepada Allah, ya ayyuhan nas qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni ati'uni ma ata'tu Allah fikum wa idza 'asaituhu fala ta'ata li 'alaikum. Dalam riwayat yang lain, amma ba'du ayyuhan nas fa inni qad wullitu 'alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhib khiyanah. Dan riwayat yang lainnya. Inti dari pidato Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pimpinan atas kalian semua.
Dan aku ini bukanlah berarti orang yang terbaik di antara kamu. Jadi hakikat menjadi pemimpin dalam skup yang berbeda adalah kepemimpinan dalam skala yang besar sampai kepemimpinan di sebuah pesantren. Itu harus diakui merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut tergantung orangnya. Sebab kadang-kadang ada orang yang menginginkan jabatan benar-benar karena ingin popularitas, dan lain-lain sebagainya dari nilai duniawi. Perlu diketahui bahwa jabatan di pesantren secara umum, khusus di pesantren Sukamana, bukan untuk mencari uang. Sekali lagi, kepengurusan, kepemimpinan, kepengurusan di pesantren Sukamana bukan untuk mencari uang. Semuanya dimaksudkan untuk beribadah. Dari itu mustahil itu mendapatkan rezeki yang halal daripada Allah dari arah mana saja. Sebab lubang rezeki Allah itu banyak, tidak terbatas. Kita harus meluruskannya. Kemudian yang kedua, ketawaduan, rendah hati Sayyidina Abu Bakar. Walastu bi khairikum, dan aku bukan orang terbaik. Aku diangkat sebagai pengurus, pemimpin. Kalau di dalamnya ada maksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali ditaati. Jangan. Sekalipun Bapak pimpinan pesantren. Anak-anakku sekalian dan para pengurus pesantren perlu dijelaskan. Ya, kadang-kadang manusia itu tidak tangguh dengan ujian. Ya, kadang-kadang tidak tangguh dengan ujian. Misalkan ke Sukamana ini sudah banyak para pejabat setingkat menteri. Tentu secara lahiriah yang dilihat pimpinan pesantren, sekalipun yang sebenarnya karena penghargaan kepada kepahlawanan K.H. Mustafa. Nah, mereka itu datang ke sini dengan penuh hormat. Ya, dengan penuh hormat. Profesor Dahlan Iskan, seorang profesor, mantan menteri BUMN. Tuh, tapi ternyata dipoto ku ADP dia cium tangan ke Dr. Anes gitu kan. Ya, di Taman Makam Pahlawan, disaksian Bapak Kiai Atam Rustam di Padar Bohong, cium tangan, ternyata lengan gitu, ya. Nah itu jangan gegabah, itu adalah musibah. Siap tangguh tidak? Sekolah gitu ya. Pimpinan pesantren Sukamana sekelas menteri dan sistem. Ya, itu saya meminjam ungkapan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Di Tasik itu ketemu di Tasik, tong dibacakan itu nama gitunya, pokoknya nama ketemu di Tasik. Jangan gegabah, beliau itu setingkat menteri. Kan
kadenge nyempil dina cepil, aduh ya coba. Hei kowe ngajungjung merasa besar. Ya, nah kade musibat. Mohon gitu nya, itu akhlak kade. Akhlak. Tetap harus tawadhu. Jadi Allah mengutus orang-orang terhormat secara duniawi, ya, jika kumaha menyikapinya. Ujian dihormat-hormat, disanjung-sanjung ku batu. Ya, komo para santri ayeuna makan ngaliwat we mobil X-Trail kan. Duka saha nu numpakana nama duka AOP, duka teh licin. Itu kadang-kadang bapak menyumput ngelok gitu kan, mani lu rek ruku gitunya, lamun urang barudak ruku kana X-Trail. Ya, nah, itu ujian penghormatan dari para santri. Oh, tinggal harus kena santri gitu kan. Untuk pamer di video, kemudian karena WA grup lihatlah aku ini orang yang terhormat. Nah, suatu sistem. Nah, itu dibolehkan ayeuna kade hati-hati. Mohon itu harus hati-hati. Banyak kan itu para menteri sarumbing kan, termasuk menteri agama nuju di Panyarana oke titip salam ya, titip salam ke Pak Kiai itu mohon doanya tuh kan itu tinggal saya menghormat saya lalu power ada ujian katanya ujian itu. Saya mohon sahur Ustaz Pepen oke kan, inna akramakum indallahi nawan, inna akramakum indallahi atqakum, nama ragu-ragu, inna akramakum indallahi gitu kan cek Al-Quran disampaikan ke Ustaz Pepen tadi di khutbah eta nu kata lain ya. Oh iya benar, mau bisa dihapus ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah. Jadi lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Tentu yang pertama adalah Bapak. Itu selaku sebutan pimpinan di pesantren ini. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah mempelajari kepemimpinan Rasulullah SAW. Sekalipun kita sadar tidak mungkin bisa meniru, iya, tapi kita harus berupaya itu menjadikan pelajaran dari beliau. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Ya, berkat rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nah itu, jadi sikap lemah lembut itu sesuatu yang sangat berarti, apalagi berada pada seorang pimpinan, ya, pada top manager, pada seorang pimpinan. Itu sangat berarti. Itulah rahmat Allah. Berkat rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, Muhammad. Dikatakan pabima rahmatin minallah. Ya, jadi sikap lemah lembut itu peliharalah. Itu dalam kepemimpinan
mengurus orang banyak. Tadi berangkatnya kan ibadah, bukan cari uang. Insyaallah babi kakeuleun atuh. Sarua bagi jelema. Pengalaman dewan santri cukup lama. Mulai dari sukahi dan disukahi dan jadi dewan santri. Lami eta sareng Pak Iri, Pak Aam, Abdul Salam, ya, sarengan Rai Raka, Kapirai, Kabiraka. Jadi tiba heula kene kudu aya sistem keluarga gitu di pesantren. Lain untuk mempermudah mencari dunia, gitu. Babari ngelentrang gitu kan. Babari ngagenggerekeun jeung supaya semuanya ikut bertanggung jawab. Itu kepada warisan pesantren. Mohon ditanya, sadayana diharapkeun. Sok itu kan bapak gitu ngekewok sorangan nuhut bah tadi kakewok sorangan sok buat jadwal kan orang mah jarang oke gitu kermahan orean orang gitu ya sistem orean jadwal ngaji bagikan gitu lamun arek kekerabat memoal dibikin ke batur mereka harus menghormat saya semata-mata, yang lain tidak boleh dihormati. Eta bangsa gangguan itu, ya gangguan cuaca itu tentu gitu dengaran. Jadi harus pelihara sikap lemah lembut. Rasul itu bil mukminina raufun rahim, ya dedeh nyahan. Jadi dasarnya itu Rasulullah itu memiliki sikap syafaqah, nyaah dedeh. Nah geuning sok dicepret nagu kadeka itu terlambatnya. Aya hukuman, aya sanksi karena ada aturan. Ya, ngan kadek leuwih teuing kacampuran ku interest pribadi. Ya, si tengah hiji ngalieu panona juga nurek ngalawan kan padahal gitu we sama watek panona eta. Ya, tengah we ku peureup da kitu gadona kos tinju wae eta. Nya ulah leuleuwih gitu kan? Ulah leuleuwih. Kalau sekedar sanksi-sanksi biasa ya wajar-wajar gitu kan? Wajar. Sebab begini, kalau Rasulullah raufun rahim bil mukminina raufun rahim, Rasul memiliki sifat syafaqah. Iya, kata siapa? Salah. Tapi bukan berarti Rasul tidak pernah marah. Ya, bukan berarti Rasul tidak pernah marah. Cuma marah Rasul itu terkendali. Lillah fillah, di jalan Allah karena Allah. Ya. Jadi kemarahan Nabi itu bukan karena ketersinggungan pribadi. Tetapi idzan tuhikat hurumatus syar'i, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran syara. Marah itu bukan haok gaplok saja, undung oge sarua eta teh marah. Iya, Rasul itu bukan berarti tidak pernah godop, tapi godopnya fillah, godopnya lillah. Ya, bukan karena ketersinggungan pribadi. Idzan tuhikat hurumatus syar'i. Menyaya hukum pencuri, potong tangan, hukum zina, ya. Ada hajina, dicilit gitu, ditinggang, diranyam, dan menyayat itu karena terjadi pelanggaran. Jadi kalau memang ada pelanggaran di pesantren, sudah SP sekian, kemudian tindakannya tiada lain kecuali dikeluarkan, itu karena syafaqah.
berangkatnya bisi anu sejen katularan. Oh sugan we robah itu nya. Bukan memelihara dendam pribadi, tapi untuk kemaslahatan lebih umum. Ieu teh hartos teu. Tuh itu perlu dipahami. Jadi sifat Nabi itu bil mukminin raufun rahim. Jadi bimbingan anak itu karena kasih sayang Nabi. Bimbingan anak itu. Iwaranganana laranganana karena sayang terhadap umatnya. Tapi lamun Nabi werak-werakna bukan karena ketersinggungan pribadi, tapi terjadi pelanggaran syara. Seperti Usamah bin Zaid, ya, putu daripada Zaid, ya, mutabannan Nabi, anak angkat Nabi, orang yang disayang oleh Nabi. Tapi ketika terjadi pelanggaran syara, tidak mengikuti petunjuk syara dari Nabi, itu berperang, berhenti tatkala mengatakan, musuh mengatakan la ilaha illallah. Ketika itu Usama bertemu dengan seorang Yahud di sebuah tempat, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama tetap nyanak tubak itu. Sahur teman Usama, kapan tadi sahur Rasulullah tekenging jeratos la ilaha illallah. Muncul kurang melah eta la ilaha illallah politik gitu ya. Gitu. Tuh, gitu. Padahal tidak. Itu instruksi dari Nabi, terus mengucapkan la ilaha illallah atau seurang lahiriana gitu. Kan we batin nama dinilai ku Allah. Aipek teh kalah dibunuh ku Usama. Sumbing tepang sareng Rasulullah diseseuran. Usama mangkani eta orang yang disayang oleh Nabi. Apala syaqaqta an qalbihi li ta'lama aqala amla. Lain belah we atuh maneh dadana Usama supaya maneh bisa nempo bener mengucapkan la ilaha illallah atau henteu. Tuh Rasulullah teh berat apabila terjadi pelanggaran. Ya, mau gitu, afala syaqaqta qalbi li ta'lama aqala amla. Memang itulah watak dan karakter serta kewajiban pemimpin. Jadi kebijakan seorang pemimpin, seorang imam dalam skop yang bermacam-macam, landasannya adalah kemaslahatan, ya, bukan kebencian, tapi kemaslahatan. Tapi jangan salah kesimpulannya. Tuh, jihad itu tidak berhenti. Ya, coba saja lihat di masa Abu Bakar jihad itu terus berlaku. Abu Bakar mau memerangi orang-orang yang menentang zakat. Jadi mari kita berjuang. Lah namanya takbir Allahu Akbar. Nah, keheula nanaon. Onyona kumaha begini, siapakah Abu Bakar dan siapa ente? Abu Bakar itu khalifah presiden. Ya, berhak menumpas pemberontak. Kalau ente seorang rakyat ada tata caranya. Kalau mengatasnamakan dia dan berontak, pemerintah yang sah bisa menggempur kamu, disebutnya bugot. Ini ada kedababari nyimpulkan hadis nanti itu. Lihat itu Abu Bakar tidak berhenti jihadnya. Ya, saya akan memerangi penentang zakat. Iya, siapa Abu Bakar saat itu? Kan khalifah, presiden. Kamu itu rakyat. Masing-masing ada hak dan kewajiban, harus ikut Rasulullah dong. Kalau yang dibela Allah harus mengikuti Rasulullah dong, cara-caranya.
Jangan mengikuti hawa nafsu seperti kamu, apalagi di belakangnya mencari dunia. Itu sudah bukan rahasia lagi. Itu kan loba jelema nu katipu katip nakalah kadinya. Itu perlu penandasan, sebab bintik-bintik sudah ada salah paham. Jadi santri-santri Sukamana jangan sampai salah paham, tertipu dengan ungkapan-ungkapan ayat Al-Quran, hadis Nabi, padahal maksudnya disesuaikan dengan keinginan mereka. Yolah, nah itu santri-santri orang ayo rek ngabangkang karena Quran dan hadis mah nggak saya balik tadi itu cing itunya ulah ayat di pesantren orang. Dia mau pesantren orang ya, pesantren mana? Itu orang yang bangkang macik, nggak dirikan pesantren di itu di lembur sudah. Sahawe ngaranna mula make kahajet, dah kahajet menurut orang. Tuh menarik. Jadi ini qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Nah, karena itu kalau aku benar, bantulah aku, perkokohlah aku dengan mengikuti. Apabila aku salah, luruskanlah aku. Tah eta pemimpin anu hebat. Nah, ya. Tuh, gitu. Eta pemimpin anu hebat. Jadi kalau aku benar, bantulah aku, perkokohlah aku, ya, dengan cara mengikuti, mendukung program. Jadi kalau ada program pesantren, DPP, Dewan Santri, asrama yang benar, dukung itu. Tapi kalau salah, tolong luruskan. Ya gitu, kalau salah tolong luruskan. Itu Sayyidina Abu Bakar tidak segan-segan seperti itu. Tidak merasa saya yang terbaik, ya, saya yang terbaik, saya yang selalu benar. Begitu. Berarti ayat jaminan iwati Rasulullah ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kecuali menaati gubernur, emir atau yang lainnya karena kebenaran. Itu maka kata Sayyidina Abu Bakar, taatilah aku selama aku taat kepada Allah, dalam riwayat lain dan Rasulnya. Kalau aku durhaka kepada Allah, dalam riwayat lain dan Rasulnya, janganlah kalian taat kepadaku. Loh, hebat ya namanya. Aku begitu pemimpin. Jadi mulai dari Bapak dan terus ke bawah harus berupaya seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu yang bersikap tawadhu, sekalipun pimpinan tidak merasa yang terbaik. Ya gitu, tidak merasa yang terbaik. Itu wajar kalau menganjurkan kepada kamu sebagai santrinya dalam ruang lingkup sekup kekuasaannya bermaksud baik, wajar. Kalau di dalamnya ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ikutilah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mempunyai ketetapan bahwa kami akan memerangi mani'uz zakat, yang menentang zakat. Karena mereka di masa Nabi membayarkan zakat, di masa khalifah tidak membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar, saya berjanji akan memerangi penentang zakat.
Kemudian terjadi perdebatan sengit dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi akhirnya Sayyidina Umar mengakui bahwa Abu Bakarlah yang berada dalam kebenaran. Itu untuk kemaslahatan umat. Terjadi resapel, ya, ada aturan, ada hukum, ada hukuman. Itu semua dimaksudkan untuk kemaslahatan, bukan kebencian. Karena itu harus dijaga. Itu oleh kita semua, jangan mengarah kebencian. Nah, itu sifat-sifat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kecil, ya. Ingat bahwa lemah lembut itu adalah berkat rahmat Allah. Berarti sesuatu yang sangat berharga. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah marah. Bahkan kemarahan yang terkendali bertempur. Ya, wa'iddu lahu mastata'tum min quwwah. So, naon oke. Nu dipika boga mempersiapkan kekuatan keur melawan mereka. Itu godong. Tapi godongnya villa. Ya, latihan silat, latihan manah, latihan renang. Kapan sok nonton? Itu Rasulullah sok nonton dina jendela masjid sareng Siti Aisyah. Duh, pantes kabayangnya, nya kabayang gitu. Sareng As-Sayyidah Aisyah nonton anu nuju latihan silat. Tapi silatnya keur perang. Ya? Alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ayo ajari anak-anak kamu, ajari berenang, menembak. Itu diperuntukkan perang. Ya gitu ya. Tapi masalah perang dulu dibahas di kene deui eta mah lain perang versi maneh. Itu versi hawa nafsu. Dalam Islam ada tata cara. Kalau terus bercerita jadi mungkin panjang lebar. Alhamdulillah jag-jagnya bisa rada tegas asa pemuda dia gitu. Itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan resapel kepengurusan ini membawa kemaslahatan yang lebih baik. Selamanya pengurus pesantren seluruhnya mudah-mudahan berada dalam bimbingan, lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dengan membacakan Bismillah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak kukukan kepengurusan Pondok Pesantren K.H. Mustafa Sukamana. Apunten kalangkungan sareng kakirangan insyaallah daya maksanawon in asabtu fahamdan lillahi ala taufiqih wa in akhtatu fal haqqa aradtu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.